Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang melimpah ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya di channelnya Rumah Nijar. Nah teman-teman, ini seperti biasa aku beresin lagi belanjaan ya. Ini di hari Selasa. Memang sih ini video lama gitu ya teman-teman. Jadi baru sempat aku edit. Jadi aku ini orangnya kalau ngerekam-rekam video itu nggak bikin males ya, maksudnya rajin gitu. Cuman teman-teman kalau masalah mengedit itu aku males banget, pokoknya hoream lah kalau bahasa Sundanya itu ya. Jadi kadang dalam seminggu itu kadang nggak upload video ya, kadang upload cuman satu. Pokoknya ya beginilah ya teman-teman, kadang kita mager gitu, kadang kita rajin juga, nggak apa-apa ya, karena nggak akan selamanya seperti itu. Oke lanjut ke video ya teman-teman. Nah di video kali ini aku mau berbagi pengalaman gitu ya. Sesuai judul, ini judulnya adalah pantangan dalam berdagang. Jadi apa-apa saja yang harus kita hindari dalam dunia perdagangan atau perbisnisan. Teman-teman boleh simak dan tonton video aku sampai selesai ya. Oke, untuk yang pertama itu poin yang pertama ya. Uang penglaris atau uang orang yang pertama kali belanja ke warung kita itu jangan dijadikan kembalian. Konon katanya itu harus dipisahkan, jangan disatuin gitu ya, karena katanya itu disebut sebagai uang penglaris. Aku juga sering ya, bahkan banyak juga yang bilang gitu kalau uang dari orang yang pertama beli ke warung kita itu jangan dikasihin kembalian ke orang lain gitu. Teman-teman pernah dengar hal itu enggak? Oke, lanjut ke poin yang kedua ya. Poin yang kedua itu jangan memberi hutang sebelum ada pembeli atau penglaris gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kan suka ada gitu, kita baru pertama buka warung suka ada yang mau kasbon. Nah konon katanya jangan dikasih ya teman-teman, karena itu akan membuat warung kita sepi ke depannya gitu, keseharian itu gitu. Tapi itu sih tergantung kepercayaan teman-teman semua ya, ini cuman konon katanya, kata orang-orang zaman dahulu. Lanjut lagi ke poin yang ketiga, jangan meludah di depan warung sendiri. Selain jorok juga ya, meludah di depan warung sendiri, konon katanya itu akan membuat warung kita sepi gitu teman-teman. Lanjut lagi ya ke poin selanjutnya, jangan memberi garam kepada orang atau siapapun saat kita baru membuka warung. Nah itu kan kalau misalkan kita membuka warung, katanya kalau ada yang mau beli garam atau yang minta garam gitu ya, itu katanya jangan dikasih. Konon katanya ya teman-teman, tapi ini kembali lagi ke kepercayaan teman-teman semua. Lanjut ke poin selanjutnya ya, menghindari jalan yang terdapat orang yang sedang berduka. Konon katanya itu akan membuat warung kita sepi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu yang berjualannya jauh dari rumah, semisal di pasar atau punya toko di dekat jalan gitu ya yang jauh dari rumah. Nah semisal ada orang yang sedang berduka, katanya kita harus menghindari jalan yang ada orang tempat berduka itu.
ya kita pindah jalan aja gitu ya, jangan melewati jalan itu. Kita cari jalan lain aja ya teman-teman. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, memberi makan atau memberi rezeki gitu ya, memberi sedekah lah gitu intinya kepada orang yang lewat ke warung kita, atau misalkan orang yang tidak dikenal. Takutnya kan mereka gak punya uang, kelaparan atau apa. Kita jangan mengusirnya ya teman-teman, tapi ajak masuk, kita kasih minuman atau makanan gitu. Kita jangan judes ya teman-teman. Pokoknya kita harus ramah, tanya aja orang itu butuh apa, ada apa, mondar mandir di warung kita. Gitu aja ya teman-teman. Dan mungkin segitu aja ya teman-teman untuk pantangan dalam berdagang versi aku ya. Versi aku tapi kata orang-orang zaman dahulu atau para leluhur zaman dahulu. Ini mau percaya atau enggak teman-teman, ini gimana teman-teman aja ya, tergantung kepercayaan teman-teman semua. Jadi aku tidak mengharuskan teman-teman untuk percaya sama apa yang aku share kali ini, karena kalau menurut aku juga kadang ada benernya dan ada mitosnya juga ya. Itu sih yang aku rasain teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut dulu ke video ya. Nah ini seperti biasa aku beresin belanjaannya ya. Nah ini aku beresin untuk jajanan-jajanan yang ada di depan warung aku. Ini kebanyakannya jajanan anak-anak gitu ya. Nih aku beresinnya di dalam duduk seperti ini aja biar gampang. Oh ya, buat teman-teman semua aku ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai, yang udah selalu setia hadir, yang udah selalu setia mampir. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Dan teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, nanti aku berkunjung balik ke channelnya teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dan baru pertama kali mampir atau baru pertama kali ngeklik video aku, boleh dong teman-teman yuk bantu channel aku agar semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan teman-teman nonton full durasi ya. Terima kasih. Oh ya, jika teman-teman punya saran atau masukan untuk video-video aku, boleh banget ya teman-teman tulis di kolom komentar dengan bahasa yang bagus ya teman-teman, dengan bahasa yang baik dan tidak menjatuhkan. Harus membangun ya teman-teman. Mohon maaf bila untuk video aku ini nggak enak dilihat, atau angle cara aku ngambil videonya nggak apa ya, nggak enak gitu, nggak bagus. Mohon maaf banget karena aku masih YouTuber pemula ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman ada nggak nih yang sama seperti aku, seorang ibu rumah tangga yang memiliki warung kecil-kecilan seperti ini? Kalau ada, tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Salam kenal dari aku. Aku seorang ibu rumah tangga asal Garut, Jawa Barat. Aku tinggalnya tepatnya di Garut Selatan ya teman-teman. Agak jauh dari, bukan agak lagi ya, tapi memang jauh dari pusat kota Garutnya, itu sekitar 3 jam untuk nyampe ke rumah aku gitu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang satu kota, satu daerah sama aku dari Garut, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu nanti kita bisa kopi daratan gitu ya, atau teman-teman bisa mampir main ke rumah aku, boleh banget. Kalau misalkan teman-teman mau kemana gitu dan lewat
ke kota Garut, boleh banget ya. Teman-teman hubungi aku, siapa tahu bisa mampir gitu ke rumah aku. Biar kita bisa silaturahmi, bisa saling mengenal di dunia nyata juga ya. Dan jika teman-teman ingin mempunyai atau ingin usaha kecil-kecilan seperti aku ini, aku doakan semoga teman-teman dipermudah ya rezekinya, dikasih rezeki lebih sama Allah. Dan belum yang punya modal, dan yang belum punya modal, semoga teman-teman juga dipermudahkan ya dalam mencari rezekinya, sehingga ada modal lebih atau uang lebih untuk membuka warung kecil-kecilan seperti aku ini. Saran dari aku nggak harus banyak ya teman-teman, karena aku dulu juga sebelum seperti warung seperti sekarang ini ya, aku itu cuman modalin uang 400.000 aja teman-teman. Aku belinya cuman sedikit aja, sedikit-sedikit banget. Dan bahkan waktu itu untuk minyak curah gitu ya, aku cuman beli 1 kilo aja yang perempatan gitu ya teman-teman, untuk pertama kali aku buka warung. Dan waktu itu aku juga enggak langsung bisa ngebangun warung misa gitu ya. Aku waktu itu gunain rumah mama aku ya teman-teman. Aku waktu itu jualannya di warung tamu mama aku, bahkan meja meja ruang tamu itu yang aku jadiin meja untuk aku berdagang dan majangin dagangan-dagangan aku ini. Dan aku belinya waktu itu bener-bener sedikit sedikit banget. Bayangin aja teman-teman, dengan modal 400.000, bahkan waktu itu aku beli rokok juga cuman satu bungkus aja, nggak seperti sekarang. Semangat ya buat teman-teman yang mau punya warung kecil-kecilan. Jangan takut gak laku ya teman-teman, karena setiap yang jualan pasti ada pembelinya. Pokoknya Masya Allah banget aku waktu itu pertama kali buka warungan gitu dengan modal seadanya ya teman-teman, tanpa ngutang ke sana ke sini. Kalau untuk uang 100.000 itu teman-teman, kalau dibeliin kerentengan-rentengan itu jadinya banyak banget. Dibeliin kejajanan anak-anak itu jadinya banyak banget ya teman-teman, jadinya namru gitu. Beda lagi kalau kita belanjain ke rokok-rokok atau sembako-sembako gitu. Wah itu harus kalau uang 100.000 itu dapatnya sedikit gitu ya. Oke deh, dan lanjut ke video ya. Alhamdulillah ini aku udah beresin isi warungnya ya. Nah ini ada yang kosong, itu besok aku mau lanjut belanja ke pasar untuk belanja yang kosong di grosir yang tadi. Oke, segitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.